semuanya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat beliau, kita dapat berkumpul pada sesi presentasi pada hari ini. Baik, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar, Bapak Alexander Hamonangan Simamora, SE-MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang ditugaskan sebagai moderator yang nantinya bertugas untuk menjalankan proses presentasi pada hari ini. Nah, sebelum itu, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang jenis-jenis bahan ajar. Baik, sebelum lanjut ke materi, seperti kata pepatah, tak kenal maka kenalan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Putu Eka Saputra, sebagai moderator. Yang kedua ada Nikomang Sari Mahayuni, sebagai penyaji materi 1. Yang ketiga ada Nikomang Sri Devi Mertawi sebagai penyaji 2. Yang keempat ada Niputu Susrita Maharani sebagai penyaji ketiga. Dan yang terakhir ada Kadek Rahyu Dedes Parwati sebagai penyaji keempat. Baik, adapun topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian bahan ajar, yang kedua ada bahan ajar cetak, yang ketiga ada bahan ajar audio, yang keempat atau yang terakhir yaitu ada bahan ajar digital interaktif. Baik, untuk topik yang pertama yaitu pengertian bahan ajar akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rahyu Denis. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, topik pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian bahan ajar. Tentu teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi, bukan? Nah, akan tetapi apakah teman-teman tahu apa sih itu pengertian dari bahan ajar? Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bahan ajar menurut beberapa ahli, yaitu misalnya seperti Abdul Majid, yang mana ia mengemukakan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan ataupun informasi, alat, dan juga teks yang dapat digunakan untuk membantu guru ataupun instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar yang dimaksud ini dapat berupa bahan ajar tertulis maupun bahan ajar yang tidak tertulis. Bahan ajar atau materi kurikulum ini adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami oleh siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Nah, kemudian selain Abdul Majid, ada juga beberapa ahli yang memberikan pendapat mereka tentang pengertian bahan ajar, yaitu adalah Belawati, yang mana ia mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah segala informasi, alat, dan juga teks yang digunakan guru atau instruktur dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, materi yang terdapat dalam bahan ajar ini disusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian, ada juga pendapat menurut Andi Prastowo, yang mana dalam bukunya yang berjudul Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif disebutkan bahwa bahan ajar merupakan segala bahan, baik itu berupa informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan juga yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran. Nah, teman-teman, dari beberapa pendapat tersebut bisa saya simpulkan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan untuk membantu guru ataupun instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Baik, untuk topik selanjutnya yaitu tentang
bahan ajar cetak akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sari Mahayuni. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izin di sini saya akan memaparkan materi mengenai bahan ajar cetak. Nah, adapun pengertian dari bahan ajar cetak adalah bahan ajar cetak merupakan sejumlah bahan ajar yang berbentuk kertas untuk keperluan pembelajaran atau untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, bahan ajar cetak sendiri merupakan bahan ajar yang berupa fisik, dapat dipegang berupa sebuah lembaran buku atau kertas. Nah, contoh dari bahan ajar cetak yang pertama adalah handout, buku, modul, brosur, dan leaflet. Nah, pengertian dari contoh bahan ajar cetak yang pertama yaitu handout. Handout adalah pernyataan yang telah disiapkan oleh pengajar. Yang kedua, buku. Buku adalah bahan ajar tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan sebuah pikiran dari pengarang. Yang ketiga adalah modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa bimbingan dari guru. Yang keempat, brosur. Brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara tersistem atau cetakan yang terdiri atas beberapa halaman yang dilipat tanpa dijilid, atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Yang terakhir adalah leaflet. Leaflet adalah bahan ajar tertulis berupa lembaran yang dapat dilipat namun tidak dikunci atau dijahit. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan bahan ajar cetak. Yang pertama, kelebihan bahan ajar cetak. Dari sudut pandang pengguna, media cetak merupakan media yang paling mudah diperoleh dan paling sederhana dibandingkan bahan ajar lainnya. Yang kedua, dari sudut pandang pengajaran, bahan ajar cetak lebih unggul dibandingkan bahan ajar cetak lainnya karena bahan ajar cetak merupakan media yang canggih dalam hal mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar mengenai fakta dan mampu memahami prinsip-prinsip dasar. Yang ketiga, dari sudut kualitas penyampaian, bahan ajar cetak dapat memaparkan kata-kata, angka-angka, notasi musik, gambar dua dimensi, serta diagram. Jika biaya bukan merupakan masalah, maka media cetak dapat dipresentasikan lengkap dengan ilustrasi bergambar. Yang keempat, dari segi ekonomi, bahan ajar cetak relatif mudah untuk diproduksi atau dibeli, dapat digunakan berulang-ulang. Di samping itu, pengiriman relatif lebih mudah, efisien, cepat, ongkosnya lebih murah. Selanjutnya adalah kelemahan bahan ajar cetak. Perlu kita ketahui di setiap keunggulan pasti ada kelemahan. Nah, adapun beberapa kelemahan bahan ajar cetak antara lain adalah yang pertama, tidak mampu mempresentasi gerakan, pemaparan materi bersifat linier, tidak mampu mempresentasikan materi secara berurutan. Yang kedua, sulit memberikan bimbingan kepada pembaca yang mengalami kesulitan pemahaman di beberapa bagian materi tertentu. Yang ketiga, sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan yang diajukan yang memiliki kemungkinan jawaban atau pernyataan yang membutuhkan jawaban lebih kompleks atau mendalam. Yang keempat, tidak dapat mengakomodasi siswa dengan kemampuan baca terbatas. Yang kelima, memerlukan pengetahuan prasyarat agar siswa dapat memahami materi. Yang keenam, cenderung digunakan sebagai hafalan. Yang ketujuh, kadangkala memuat terlalu banyak materi yang terlalu lebar. Yang kedelapan, presentasi satu arah karena bahan ajar cetak ini tidak interaktif sehingga cenderung digunakan secara pasif. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu tentang media audio akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Devi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi bahan ajar dengar atau audio. Bahan ajar dengar atau program audio merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan dan didengar oleh seseorang. Contoh bahan ajar dengar atau audio antara lain kaset, radio, dan compact disc audio. Adapun kelebihan dan kekurangan bahan ajar dengar atau audio, kelebihannya yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan dapat menjangkau sasaran yang luas. Yang kedua, mengembangkan daya imajinasi pendengar. Yang ketiga, mampu memusatkan perhatian siswa. Adapun kekurangan dari bahan ajar dengar atau audio antara lain, pertama, sifat komunikasi satu arah atau one way communication, sehingga pendengar sulit mendiskusikan hal-hal yang sulit dipahami. Yang kedua, bahan ajar audio lebih banyak menggunakan bahasa verbal sehingga sulit untuk dipahami oleh pendengar yang tidak memiliki penguasaan bahasa yang baik. Yang terakhir, media audio akan melayani secara baik untuk mereka yang mampu berpikir abstrak. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu tentang media digital interaktif akan dijelaskan oleh rekan saya, Susita. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan jenis bahan ajar yang ketiga, yaitu bahan ajar digital interaktif. Bahan ajar digital merupakan materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk digital atau elektronik, yang dapat diakses melalui perangkat teknologi seperti komputer atau smartphone. Bahan ajar digital ini dapat berupa teks, video, gambar, animasi, suara, atau kombinasi dari semuanya yang disajikan secara interaktif. Bahan ajar interaktif memiliki berbagai macam bentuk dan variasi, seperti berbentuk permainan, soal-soal, dan ada juga yang berbentuk materi bahan ajar. Bahan ajar interaktif ini dapat dimaknai sebagai bahan ajar yang bersifat aktif, yang artinya bahan ajar ini didesain agar dapat melakukan perintah balik kepada pengguna untuk melakukan suatu aktivitas. Selanjutnya, contoh-contoh media ajar interaktif. Yang pertama, media interaktif video. Media interaktif video adalah jenis konten multimedia yang memungkinkan pemirsa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Video interaktif menyediakan pengalaman yang lebih mendalam daripada video biasa, karena pemirsa dapat berinteraksi dengan konten, membuat pilihan, dan terlibat dalam cerita atau materi pembelajaran. Yang kedua, ada media interaktif audio. Media interaktif audio adalah jenis konten multimedia yang menggabungkan unsur audio dengan elemen-elemen interaktif yang memungkinkan pendengar untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengalaman audio. Yang ketiga, media permainan komputer. Media interaktif ini mengacu pada penggunaan permainan komputer atau video game sebagai alat pembelajaran. Media ajar ini memanfaatkan elemen-elemen permainan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep tertentu, mengembangkan keterampilan, atau mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, manfaat media ajar interaktif. Yang pertama, membuat siswa lebih tertarik dengan materi. Kenapa demikian? Dengan menggunakan media interaktif seperti contohnya permainan komputer yang sudah dijelaskan tadi, siswa akan menjadi lebih tertarik dengan materi yang diajarkan dan akan lebih antusias untuk belajar materi tersebut. Manfaat yang kedua, untuk membuat materi dipahami secara serentak. Nah, tidak semua siswa dapat mendengar penjelasan dari guru dengan jelas. Seorang guru juga belum tentu dapat mengajarkan seluruh materi secara merata. Karenanya, media interaktif
sangat perlu digunakan. Siswa dapat kembali mengulang-ulang topik apabila masih belum mengerti. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga. Mengetahui bagaimana padatnya aktivitas jam sekolah, seorang guru dituntut untuk dapat menggunakan jam mengajar secara efisien. Dengan menggunakan media interaktif ini, guru dapat menghemat waktu dan tenaga. Manfaat yang keempat, untuk meningkatkan kualitas dari materi yang diajarkan. Dalam pembelajaran, kualitas merupakan hal terpenting yang harus dijaga tingkatannya. Karena itu, dengan menggunakan media interaktif, guru dapat menambah kualitas dari materi yang diajarkan kepada siswa. Manfaat yang kelima, praktis digunakan kapan saja. Nah, mengapa dibilang praktis? Karena media interaktif seperti berupa aplikasi edukasi dapat digunakan bagi para siswa di luar jam sekolah. Materi yang tidak sempat dibahas di sekolah dapat diajarkan atau diulas kembali secara lebih luas dan merata dengan menggunakan aplikasi edukasi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, adapun kesimpulan presentasi pada hari ini yaitu yang pertama, bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih tertentu dan mudah dalam belajar. Bahan ajar juga merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan, karena bahan ajar merupakan salah satu sarana untuk mendukung berjalannya proses pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar, maka peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran bergeser. Semula guru dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi, sementara siswa diposisikan sebagai penerima informasi pasif. Nah, dengan bahan ajar ini, maka guru tidak lagi merupakan salah satu sumber belajar di dalam kelas. Baik, sekian pemaparan atau presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang lebih baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para mesanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.